Kami sungguh bangga Yesus, Amin. mempunyai Allah yang heran dan hebat seperti Engkau. Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada di hidup kami ya Bapa. Engkau selalu ada Bapa di hadapan kami ya Tuhan. Engkau ada Bapa, sungguh kami merasakan Tuhan betapa heran dan dahsyatnya Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah kan namamu Tuhan, terpujilah kan Engkau, terpujilah kan darahmu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sempurna Bapa. Urapi semua sidang di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan memberi kekuatan semuanya di rumah ibadahmu ini Tuhan. Engkau kuatkan mereka yang sakit, Engkau sembuhkan yang lemah, Engkau kuatkan dalam kesusahan, Engkau hiburkan. Engkau berkati juga Tuhan, baik tim musik, singer Tuhan Yesus, baik tamborin ya Bapa. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan sempurna. Bapa, Engkau urapi Tuhan sebentar buat hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Kami sungguh bangga Yesus. Kami merasakan betapa heran dan dahsyatnya Engkau di dalam hidup kami Tuhan, hingga Engkau masih memberikan kami Tuhan kekuatan dan kesehatan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, urapi semua Tuhan sidang jemaat di tempat ini dengan kasih kemurahan daripada-Mu. Kuatkan mereka semua Tuhan. Urapi semuanya dengan kasih-Mu segalanya. Kami musrahkan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan buat kita semua yang sudah hadir. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Saya percaya kita datang ke tempat ini bukan karena memang tanggal 25 itu kita harus ke gereja, tapi kita mau sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia dinamaikan Immanuel. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya.
kita semua tahu apa arti Immanuel ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Matius 1 ayat 23 bagian B. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti apa Bapak Ibu? Apa artinya Immanuel? Allah beserta dengan kita. Amin, puji Tuhan. Tuhan selalu berserta dengan kita. Kemanapun kita pergi berada, Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Puji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau bersuka cita, mau bergembira, karena Tuhan Yesus boleh lahir dan untuk datang menjemput saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan nyanyikan pujian yang girang-girang. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersuka buat Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang, hati yang bersuka suka buat Tuhan, mendapatkan kekuatan. Hati yang gembira, amin, haleluya. Hati yang gembira adalah, biar kita bergembira pagi hari ini. Semangat yang patah keringkan tulang, hati yang bersuka suka buat Tuhan, mendapatkan kekuatan. Glory, haleluya, amin. Bukan terbang tinggi, haleluya, dengan sayap-sayap kasih, bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti lagi katakan hati yang gembira, amin. Hati yang gembira adalah Amin, glory, haleluya. semangat yang patah keringkan tulang, Glory. hati yang bersuka suka buat Tuhan, mendapatkan kekuatan Glory, haleluya. bukan terbang tinggi, amin, haleluya, dengan sayap-sayap kasih, bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti bukan terbang, amin, haleluya, dengan sayap-sayap kasih, bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti menang. Glory, haleluya. Bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti menang. Bersama Yesus, bersama Yesus, Yesus Tuhan, ku pasti menang. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Amin, haleluya. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, kita pasti menang, amin. Amin. Haleluya. Kita tidak usah ragu-ragu kalau kita datang kepada Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh Tuhan pasti memberikan kemenangan demi kemenangan buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita masih akan bersuka cita pada pagi hari ini. Kita bergembira, amin. Kita bersuka cita. Kita semua bahagia karena Yesus boleh lahir di tempat ini. Haleluya. Kau 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bergembira pagi hari ini. Kita bersuka cita. Haleluya. Kau satu penuh
bagi nama Tuhan. Kita bersukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Bersukacita. Puji bagi nama Tuhan. Kita datang ke tempat ini, ada kerinduan dalam hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita masih bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Saya undang kita berdiri semua, kita bersukacita bagi Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dunia ini Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin, haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Amin. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin, haleluya. Dia pecinta dunia ini. Haleluya. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin, haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, seorang anak lahir dari rahim Maria Perawan. Dia datang menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Puji bagi nama Tuhan. Engkau baik Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak membawa emas, kemenyan dan mur Tuhan, tapi kami membawa hati kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau boleh lahir dalam dunia ini Tuhan, untuk datang menjemput kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Amin. Agung dan mulialah Tuhanku.
Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Saya undang jemaat berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhan, Kita katakan sempurnalah perbuatan tangan-Mu. sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin, amin, haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Katakan dengan keras. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin, haleluya. Ku sembah Kau Yesus
kita nyanyikan lagi refnya saja. Ku sembah Kau Allah, dengan kasih Kristus. Nanti Bapak Tommy pimpin doa firman Tuhan. Ku sembah Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku Sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, amin. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Amin, amin. Glory, Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami merayakan hari kedatangan-Mu Tuhan. Kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami ya Tuhan, kami dapat ditolong oleh-Mu ya Tuhan. Kami menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan, juru selamat kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa selamat tanpa kelahiran-Mu Tuhan. Biar di hari kelahiran-Mu ini Tuhan, sukacita, damai sejahtera datang melimpah dalam hidup kami, memenuhi hidup kami, memberkati kami ya Tuhan. Terpujilah kan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat ya Tuhan, kami ya Tuhan dengarkan pada saat ini Tuhan, menjadi damai sukacita yang bagi kami ya Tuhan. Terpujilah kan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada roh-roh jahat, roh iblis, roh setan ya Tuhan, yang tidak senang jalannya firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tolak, kami tengking, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan hanya roh-Mu yang tinggal dalam hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bentuk kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada haleluya. Puji Tuhan, seluruh dunia hari ini memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita, Allah kita yang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, sampai selama-lamanya Dia tidak berubah. Saya sebagai gembala mewakili keluarga kami mengucapkan selamat hari Natal pada seluruh kita yang ada, dari anak-anak kecil, anak besar, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang tua. Kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya terharu melihat ternyata ada gereja-gereja yang terjadi musibah kemarin di Aceh Selatan, Tenggara, di Tapanuli, di Sumbar juga. Gerejanya habis, ya, di bawah hanyut. Dan ada juga yang jemaat ibu gembala juga bisa meninggal. Mereka Natalan di tempat terbuka seperti itu. Dan saya lihat, meskipun dalam kondisi seperti itu, mereka bersuka cita karena mereka menyongsong hari Natal yang dapat membebat hati mereka yang sedih. Kita di sini,
kita diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, makan minum cukup, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah yang sudah seringkali mungkin dibaca, tapi tidak apa kita lihat sebab ayat ini sungguh mengagumkan. Dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Coba dikecilin sedikit lagi. Yohanes 1 ayat yang 14. Kegedean lagi. Kita akan hormati pembacaan firman Allah ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita baca ayat 14 Yohanes 1 ayat 14. Kita baca sama-sama 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya sudah tak terhitung membaca ayat ini. Ayat ini pun juga banyak sekali membuat orang yang bukan Kristen bertobat. Karena ternyata dalam ayat ini di situ menyatakan tentang karya keselamatan Allah yang begitu luar biasa. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana dalam ayat ini firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Kita bisa baca dalam ayat 1 Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Lalu dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita baca ayat 14 dan kita baca ayat 1 sampai 3. Di situ kita temukan siapakah firman itu. Firman itu adalah Allah. Sejak dari awal Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Sebab ada 3 Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, itulah Yesus firman, dan Allah Roh Kudus. Sejak dari awal ini sudah ada. Bahkan firman itu Tuhan Yesus itu sudah ada. Sebelum juga dunia ini dijadikan. Bahkan disebutkan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman, tanpa Tuhan Yesus, dikatakan di sini tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada bumi, langit, lautan, bahkan pun kita manusia tidak ada. Kalau bukan Yesus yang menjadikan, yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, dan termasuk saya dan saudara, kita tidak ada. Tetapi kita lihat dalam ayat 14, firman Allah itu itulah Tuhan Yesus, yang Dia adalah Allah. Dia dari awal sudah bersama-sama dengan Allah. Dia yang disebut pencipta dari segala-galanya. Kok mau bisa jadi manusia? Di dalam kitab Yesaya 55 ada ayat berkata begini. Jalan manusia beda dengan jalan Allah. Pikiran manusia beda dengan pikiran dari Allah.
sejauh langit daripada bumi yang tak dapat diukur manusia. Begitulah tingginya perbedaan antara Allah dengan manusia. Manusia apalagi sudah hidup di dalam dosa. Seharusnya dia sudah terbuang. Sudah afkir. Tapi kok kenapa kita baca dalam ayat ini? Ada apa dalam hidup manusia? Sehingga dikatakan Allah itu menjadi firman. Menjadi manusia. Karena kita ciptaan Allah itu berbeda dengan ciptaan lain. Allah ciptakan malaikat. Tapi Alkitab memberitahu, malaikat kalau jatuh dalam dosa, dia langsung dihukum, bahkan dimasukkan ke neraka. Tapi manusia tidak. Apa sebab? Kita ini sangat berbeda. Sebab Alkitab menyebutkan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Pada waktu Allah membuatkan patung itu dari debu tanah. Setelah jadi, dia hembuskan nafas Allah itu kepada hidung patung itu. Lalu jadilah manusia yang hidup. Nafas itu roh yang daripada Allah. Ayub memberitahu, nafas Allah itu adalah roh Allah itu sendiri. Yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal. Dan itu ada di dalam diri saya dan saudara. Jadi setiap kita manusia, meskipun diciptakan dari debu tanah, tetapi ada kehidupan ilahi yang ada pada kita. Dan itu sifatnya kekal. Kalau ini tubuh kita dari tanah, akan mati kembali kepada tanah. Jiwa dan roh itu akan naik berhadapan dengan Allah. Kenapa seperti itu? Karena kita memiliki kekekalan. Di dalam Pengkhotbah pasal 3. Bahwa Allah telah memberikan kekekalan dalam kehidupan manusia. Namun sayang beribu sayang, banyak orang yang tidak menyadarinya. Sehingga mereka itu tidak berpikir nanti kalau saya mati akan kemana. Atau saya mati pasti dikubur sudah habis perkara. Tapi karena ada kekekalan dalam hidup manusia. Yaitu nafas Allah yang diberikan kepada kita. Itu sifatnya abadi. Maka kelak itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada waktu nanti kelak. Makanya Tuhan melihat manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana caranya supaya manusia yang diciptakan Allah, yang dikasih Allah itu, mereka boleh mendapatkan kembali kehidupan ilahi. Makanya ada Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk saya dan saudara. Lalu diberikannya anak yang tunggal. Itu siapa? Itu Yesus, itu firman, itu sendiri. Lalu siapa yang mau percaya? Dia diselamatkan katanya. Tapi yang tidak percaya dia akan dihukum. Ada dua yang bertentangan. Siapa yang percaya diselamatkan dan dia akan beroleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Lalu dia akan, yang tidak percaya, dia akan dihukum. Dihukum di mana? Di dalam api yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka dia datang dengan cara yang di luar nalar kita manusia. Bagaimana Allah yang berkuasa, pencipta langit bumi, memiliki otoritas yang tidak terbatas. Kok dia mau jadi manusia? Saya baca ulang ini. Takjub sekali. Heran dan ajaib, luar biasa. Ini Tuhan kita, ini Yesus. Kok dia mau datang ke dalam dunia? Bisa saja.
mungkin ada penghuni sorgawi dalam Alkitab, dalam Yesaya, dalam kitab Wahyu. Di situ ada para serafim yang Alkitab menyebut begitu mengagumkan ini ciptaan Allah. Di dalam kitab Wahyu ada juga yang disebut 4 makhluk yang menakjubkan. Ada malaikat Gabriel, ada malaikat yang lain yang diciptakan oleh Allah. Dan tak terhitung para malaikat yang diciptakan oleh Allah. Bisa saja mereka bisa datang ke dunia. Tapi kenapa kok tidak bisa? Sebeda. Manusia ciptaan Allah itu memiliki sifat keilahian. Ada roh kehidupan yang ada dalam diri manusia. Ada sifat kekekalan. Malaikat kalau berbuat dosa langsung dihukum. Tapi kita ada kemurahan Allah. Maka itu sebabnya Yesus dia datang. Dengan cara apa? Tidak dengan cara yang mungkin menakjubkan. Lalu dia datang sebagai makhluk yang mungkin makhluk tinggi besar. Mungkin posturnya mengagumkan. Mungkin dia datang sebagai seorang malaikat yang gagah luar biasa. Tapi Tuhan tidak berbuat seperti itu. Allah mau yang akan diutus itulah putranya yang tunggal. Dia harus jadi manusia sama seperti saya dan saudara-saudara. Kalau dia berikan ciptaan lain mungkin hebat luar biasa. Belum tentu nyambung. Baru manusia lihat ini serafim contoh. Lihat para makhluk-makhluk yang mengagumkan. Manusia akan jadi takut. Siapa yang akan mau datang melihat orang seperti ini. Mengagumkan, sebentar hilang, sebentar ada. Sebentar-sebentar sudah ada di sana, sebentar-sebentar muncul. Waduh, siapa yang mau mendekati orang seperti itu? Makanya jalan satu-satunya bahwa firman itulah Yesus sendiri. Dia harus jadi manusia, harus jadi sama dengan saya dan saudara-saudara. Bagaimana caranya? Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, di situ disebutkan malaikat Gabriel datang menjumpai Maria di dalam rumah. Lalu pada waktu malaikat menjumpai Maria di rumah, lalu malaikat Gabriel berkata, "Diberkatilah engkau, Allah menyertai engkau Maria. Dan engkau nanti akan mengandung. Engkau akan nanti melahirkan seorang yang akan nanti disebut sebagai namanya itulah Yesus Kristus." Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-34, Lukas pasal 1 berkata begini. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Umumnya orang nanti hamil itu sudah punya suami. Tapi saya belum bersuami, malaikat. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Oh, hebat sekali. Engkau memang belum bersuami. Tapi yang nanti akan datang, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Roh Kudus Allah yang ada di sorga, dia akan datang kepadamu. Dan yang kedua disebutkan dalam ayat ini, dan kuasa Allah yang maha tinggi. Segala otoritas dan kekuasaan Allah dikatakan dalam ayat ini bahwa ia akan menaungi engkau. Dan
sebab anak yang engkau lahirkan itu disebut kudus. Dia anak Allah. Meskipun dia disebut manusia. Sebab lahir dari seorang Maria yang manusia. Tapi dia adalah kudus adanya. Beda dengan manusia lain. Ini cara Tuhan membuat kita diselamatkan. Dia utus anaknya untuk datang ke dalam dunia dan melalui meminjam rahim dari seorang wanita perawan Maria. Maka Roh Kuduslah yang datang kepada dia. Lalu kekuasaan Allah yang maha tinggi menaungi secara khusus kepada Maria. Sehingga dia menjadi hamil, lalu anak yang akan dilahirkan, engkau akan menyebutnya sebagai yang kudus. Saudara, kita lihat, bukan cuma Alkitab yang menyebut seperti itu. Saya membaca dalam kitab lain atau kitab orang yang tetangga kita, itu disebutkan, saudara-saudara, bahwa dalam surat Al-Imran ayat 45. Dalam surat apalagi? Al-Nisa ayat 171. Dalam surat Anbiya ayat 91. Mereka menyebutkan Isa Al-Masih itu lahir ke dalam dunia melalui perawan Maria. Dan dia adalah firman dari Allah. Dan roh Allah dihembuskan kepadanya. Lalu dia menjadi hamil, lalu dia melahirkan. Itu pengakuan dari tetangga kita. Mereka akui. Yesus Kristus datang melalui perawan Maria. Tapi bukan secara lahiriah manusia. Tapi oleh karena kekuatan Roh Kudus. Dan kuasa yang maha tinggi yang menaungi Maria. Sampai dia melahirkan anak yang kudus itu. Lalu dia lahir. Tidak seperti ini para serafim wajahnya menakutkan. 4 makhluk atau malaikat-malaikat yang bisa datang dan hilang. Tidak. Dia betul-betul lahir di kandang Betlehem. Dibesarkan oleh Yusuf dan oleh Maria. Ia menjadi betul-betul manusia. Sama seperti kita. Nah, Alkitab memberitahu dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita yang sudah menerima dia. Dan kita telah melihat kemuliaan Yesus Kristus. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kepada anak tunggal Bapa. Penuh apa? Kasih karunia. Dan penuh dengan apa? Penuh dengan kebenaran. Yesus tidak seperti manusia umumnya. Selain dia kudus. Disebutkan dalam ayat ini. Dia penuh dengan kasih. Penuh kasih. Dan penuh dalam kebenaran. Meskipun dia manusia. Sebab dia menjalankan tugas mulia. Untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Meskipun dia sebagai manusia. Apa boleh buat? Hanya dengan jalan seperti ini. Kita boleh percaya. Kita boleh menerima dia. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2. Kita lihat kesamaan kita dengan Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Filipi 2 ayat 6 berkata begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ini katakan dia adalah Allah. Dia memiliki otoritas, memiliki kuasa. Tapi dikatakan meskipun dia adalah Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya, kesamaannya dengan Allah itu
dia pertahankan sebagai suatu milik. Tidak. Bab dia mau menjangkau kita yang berdosa. Lalu disebutkan ayat 7, melainkan telah mengosongkan, menghampakan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini firman Allah. Dia memilih, mengambil, menjadi seperti hamba, bagian, beli apa-apa. Dan memang sejak dia bersama dengan Yusuf Maria, dia memang pesuruh, dia memang hamba, dia sebagai tukang kayu. Bagian beli apa-apa. Sebelum waktunya 30 tahun, dia dibaptis lalu dia mulai mengerjakan pekerjaan Allah. Lalu disebutkan dalam ayat ini, dan menjadi sama dengan manusia. Sama. Kita bisa mendekati dia manusia sama. Lalu disebutkan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan manusia. Lalu itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Luar biasa sekali. Saya mikir, kok Tuhan mau ya? Mau jadi hamba. Kok mau jadi manusia? Mau dia jadi manusia. Mau dia mengerjakan semua pekerjaan manusia yang berdosa. Mau. Bahkan dia merendahkan diri pada dia Allah. Dia Maha Kuasa. Kok mau? Kenapa dia lakukan semuanya itu? Karena dia mencintai saya dan saudara. Dia ingin kita diselamatkan. Waktu dilahirkan di kandang Bethlehem, pertama-tama malaikat datang menjumpai para gembala, orang-orang sederhana, orang-orang yang miskin, mungkin cari sehari hanya untuk makan sehari. Mereka diberitahu telah lahir juru selamat, lalu mereka datang menemuinya. Kemuliaan Allah turun, Alkitab memberitahu. Ini dia datang menjumpai orang yang sederhana, orang yang mungkin tidak sekolah, orang yang mungkin miskin, tidak peduli, memang itulah dia datang. Berapa waktu kemudian disebutkan dalam Injil Matius, datanglah raja-raja dari timur. Mereka disebut orang-orang bijaksana. Ada yang menyebut mereka adalah raja-raja dari sebelah timur. Mereka termasuk orang yang pintar. Mereka termasuk orang yang kaya. Sebab dilihat dari persembahan mereka. Emas, kemenyan, dan mur. Emas memang sudah jadi legenda zaman dulu. Tapi seringkali kita tidak tahu pada zaman dulu. Kemenyan dan mur adalah suatu benda, rempah-rempah yang sangat mahal. Yang dapat diberikan hanya kepada orang tertentu saja. Itulah yang dibawa oleh orang Majus. Yesus datang menghampiri orang-orang yang sederhana seperti gembala-gembala kambing domba. Tapi dia juga mau membawa orang Majus, orang pinter, orang yang kaya datang kepada dia. Semua dikasihi oleh Tuhan. Manusia dengan berbeda-beda kulit, berbeda suku, semua dicintai oleh Tuhan Yesus, termasuk saya dan saudara-saudara. Luar biasa, dia harus datang mengorbankan nyawanya. Sebab dia tahu kalau aku tidak jadi manusia, kita jadi apa? Kalau dia tidak datang lalu menjadi hamba, lalu menyerahkan nyawanya, lalu dia akan mati. Semua kita orang-orang yang sial, semua orang tinggal menunggu waktu kita semua binasa,
masuk dalam api neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Dia penuh dengan kasih karunia. Waduh, luar biasa. Kalau saya baca ulang-ulang ini saya menangis. Tuhan, Engkau penuh dengan kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau tidak melihat kekurangan kami. Tidak melihat kebodohan kami. Tidak melihat latar belakang kami. Tapi pada hari Natal yang dijanjikan oleh ayat ini, Engkau datang dengan penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia itu tidak memandang bulu, tidak memandang siapapun. Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, tidak berpendidikan. Semua berhak untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Amin. Oh, luar biasa sekali. Saya ulangi, kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kita semua binasa, kita semua akan masuk dalam api neraka. Dan dikatakan, dia penuh dengan kebenaran. Tidak ada kepalsuan di dalam dia. Dunia yang kita tinggal ini penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketidakbenaran. Dalam Roma 3 pun di situ sudah disebut, tidak ada satupun manusia yang benar. Semua sudah berbuat dosa. Makanya Roma 6 ayat 23 berkata, maka oleh sebab dosa, maka hukum maut berlaku di dalam kehidupan manusia. Puji Tuhan. Tapi Yesus Kristus datang membatalkan kutuk, membatalkan dosa kejahatan yang kita lakukan. Kita bersyukur kita boleh menerima kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan. Begitu banyak orang ada di luar sana. Diberitakan Injil keselamatan, diberitakan tentang kasih karunia dan kebenaran Allah. Mereka menolak, tidak mau menerima. Tapi saya dan saudara sangat bersyukur, siapapun saya dan saudara, kita berterima kasih, kita boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan ini. Dan kita boleh ada di dalam rumah Allah, kita ada memperingati hari Natal pada saat ini. Ini semua hanya oleh kemurahan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang patut kita syukuri, patut kita berterima kasih. Tuhan, Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan saya. Yang menuntun kita bukan pendeta, bukan nabi biasa. Yang menuntun kita itulah kebenaran. Alkitab memberitahu dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Wahyu 19 berkata bahwa Yesus itulah kebenaran yang sejati. Dia berikan kebenaran untuk saya dan saudara. Sebab banyak di dunia ini menampilkan, menawarkan yang seperti kebenaran. Banyak. Seolah-olah benar aturan mereka, ajaran mereka. Seperti benar. Tapi tidak ada. Yesus hanya berkata begini. Aku inilah jalan. Sebab tidak ada jalan lain selain Yesus. Aku inilah kebenaran. Sebab tidak ada lagi kebenaran apapun di dunia selain Yesus. Dan akulah jalan. Sebab tidak ada jalan lagi, tidak ada kebenaran yang lain. Dan kehidupan. Tidak ada kehidupan yang kekal di luar Yesus. Di luar Yesus semua nanti masuk neraka. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Oh, terima kasih Tuhan. Kita memperingati ini. Bukan cuma sekedar tanggal 25. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan. Baik, tidak apa-apa. Ada 5 karya Tuhan untuk saya dan saudara. Yaitu pertama, kelahirannya. Dia lahir untuk saya dan saudara, untuk selamatkan kita. Lalu yang kedua, kematiannya. Dia mati untuk dosa saya dan saudara. Lalu apa? Ketiga, dia bangkit. Dia bangkit mengalahkan segala kekuatan iblis. Lalu keempat, apa? Dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu dia berdoa untuk saya dan saudara sampai saat ini. Tinggal satu lagi, ya.
yang belum. Dia akan datang pada kali yang kedua. Ini yang kita sedang tunggu-tunggu. Luar biasa. Sempurna karya dari Tuhan Yesus. Tidak ada karya manusia di muka bumi ini yang memiliki karya yang agung, karya yang mulia, karya dalam penyelamatan. Oh, begitu luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada duanya. Amin. Haleluya. Bahkan saudara, saya ingat ada lagi ayat di dalam Alkitab supaya kita bisa sangat memberikan respon, bukan sekedar respon, bukan sekedar percaya, tapi lebih daripada itu. Yaitu kita mau mengasihi Dia. Kita mau jadikan Dia Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat kita. Pemimpin kita, gembala kita yang besar. Yang akan menuntun kita bukan saja sampai di dunia ini. Tetapi nanti sampai di dalam kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam 1 Petrus pasal 2, di situ dikatakan begini firman Allah. Ayat 21 ada beberapa ayat. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, 1 Petrus pasal 2. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Manusia tidak ada yang tidak berbuat dosa. Manusia ake tipue. Yesus tidak. Dia tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Kalau dia bilang A, itu pasti A. Orang percaya pasti selamat, pasti masuk surga. Itu ya dan amin adanya. Amin. Kalau tidak percaya akan dihukum. Amin. Amin. Tidak tipu-tipu. Tuhan kasih tahu ini, begini. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tipu daya. Lalu dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Manusia kalau sudah dicaci maki, dia akan balas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Lalu, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini karya agung yang luar biasa. Dia lahir di kandang Betlehem. Umur 30 tahun dia mulai melayani. Kira-kira 33 tahun kurang lebih seperti itu. Maka karya keselamatan manusia itu dia kerjakan melalui apa? Klimaksnya dia memikul kayu salib dibawa ke gunung Golgota. Ayat memberitahu dia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kayu salib adalah terbuat daripada kayu dua. Satu horizontal, satu vertikal. Bukan hanya sekedar kayu horizontal dan vertikal berbentuk salib. Itu adalah lambang dari ujung ke ujung bawah. Dari ujung timur ke ujung barat. Itu semua dosa-dosa saya dan saudara. Salib itu melambangkan kejahatan saya dan saudara. Salib itu melambangkan kebobrokan saya dan saudara. Salib itu melambangkan dosa-dosa kita yang begitu besar. Yang telah memisahkan kita dengan Allah. Di salib itu dosa yang begitu banyak. Dia pikul. Dia bawa di Golgota. Bayangkan saudara. Dosa saya ikut kebawa kepada salib yang dia pikul. Dosa bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja kita semua sampai kepada anak-anak ada di kayu salib itu. Dan lihatlah dia memikul semuanya itu sampai. Untuk apa? Mematahkan kuk dosa. Mematahkan kuk kejahatan. Untuk apa? Mematahkan
menyalakan kok neraka. Luar biasa. Tidak ada siapapun yang mampu melakukan itu. Tidak ada. Nabi sehebat apapun tidak bisa. Cuma ada di dalam Yesus Kristus. Firman Allah katakan, Ia sendiri memikul dosa kita. Jangan kita pikir, wah saya biasa aja. Dosamu ada di situ. Dosa saya ada di situ. Semua disatukan dalam bentuk kayu salib itu. Salib yang terkutuk, kayu yang terkutuk. Tapi Yesus merubahnya menjadi berkat, menjadi keselamatan. Dari neraka pindah ke surga. Bukan main. Lalu disebutkan dalam ayat ini. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Dosa itu membuat kita mati masuk neraka. Tapi hidup oleh kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh bilur-bilurnya bahkan sakit pun kita bisa sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Semua kita sesat seperti domba. Tapi sekarang saya dan saudara telah kembali kepada gembala yang dapat memelihara jiwa saya dan saudara. Dulu kita orang pendosa, orang yang jahat, orang jauh dari Tuhan. Tapi saudara boleh datang dalam hari Natal ini. Haleluya. Kalau engkau memberikan dirimu percaya, bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat ini, meskipun dulu kita sesat, tetapi kita itu akan kembali diambil, diterima oleh Tuhan kita. Merah kirmisimu dosa kita, merah patma dosamu, tapi akan disucikan oleh Tuhan. Itulah kehebatan daripada Tuhan. Natal bukan hanya sekedar memperingati kelahirannya, tapi secara penuh kita ingat dia juga mati, dia juga bangkit, dia juga naik ke surga dan tinggal menunggu dia akan datang pada kali yang kedua. Kita yang sudah jadi umatnya, kita sangat berbahagia, kita sangat bersukacita. Karena apa? Kalau kita sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan, maka kita akan lihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Dia sudah menjadi firman. Dan firman itu ya dikatakan dalam ayat ini. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu di dalam dia, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa di dalam dia. Dia benar-benar adalah teladan saya dan saudara. Ya, makanya banyak ayat memberitahu kalau kita ingin bersama dengan Tuhan, selama kita hidup di muka bumi ini, bukan cuma pada hari Natal ini saja, tapi kita ikuti jejak dia. Kita ikuti dia. Dialah yang patut diteladani. Meneladani pendeta tidak menjamin. Meneladani nabi belum menjamin. Meladani siapapun manusia engkau anggap hewan tidak menjamin. Tapi yang sangat menjamin itu, kita ikuti teladan Yesus. Haleluya. Kalau kita mau ikuti teladan dia, bukan cuma hanya ibadah seperti ini saja, tapi ibadah-ibadah seterusnya. Kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mengasihi akan Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita menjadi dewasa rohani. Kita akan nanti jadi sama seperti Yesus. Dan pada waktu dia datang pada kali yang kedua, kita akan menyambutnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Sebab itu tanda bahwa kita akan dibawa untuk masuk di dalam kemuliaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Kita berdiri semua. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya.
betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang betapa besar kasih-Mu Tuhan. Amin. Oh, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang ku sembah Kau. Haleluya. Oh, ku sembah, oh, ku sembah. Oh, haleluya. Hanya Dia yang layak dipuja, hanya Dia yang layak kita sembah. Amin. Glory. Oh, sembah. Haleluya. Oh, ku sembah. Oh, ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku. Katakan ku sembah. Amin. Haleluya. Oh, ku Bapak, berdoa. Oh, ku sembah Kau. Oh, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah. Oh, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk, Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin. Oh, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, riwayat nama Yesus. Karena kasih-Mu ya Bapa, kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, memperingati hari kelahiran-Mu ya Bapa di dalam hati kami semua ya Tuhan, yang sudah hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh melalui hidup ini dalam kasih kemurahan Tuhan saja. Kami boleh hidup dan dimenangkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Namun biarlah kami boleh dibaharui hari lebih hari karena kasih kemurahan Tuhan saja. Kami boleh dikuatkan dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Bapa. Engkau berikan kekuatan yang baru bagi kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami hendak memberikan persembahan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, diri kami semua ya Bapa. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.